Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan pengertian kurban. Kata kurban yang berasal dari bahasa Arab yaitu qoriba yakrabu, kurbanan yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengajarkan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syariat cara tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk berkurban karena nazar atau janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Namun menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah mu'akkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tapi tidak melaksanakan kurban maka dikategorikan orang yang tercela, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah yang terputus. Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan hewan kurban. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatul an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, seperti unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Adapun syarat hewan kurban, yang pertama yaitu jenis hewan kurban. Seperti unta, sapi, kambing, dan domba bisa dijadikan salah satu pilihan sebagai hewan kurban. Yang kedua, usia hewan kurban. Usia hewan kurban harus mencapai umur minimal yang sudah ditentukan oleh syariat. Seperti unta yang minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Seperti sapi yang minimal berusia 2 tahun setelah masuk tahun ke-3. Seperti domba yang berusia 1 tahun atau minimal 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Seperti kambing yang minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun ke-2. Selanjutnya, syarat hewan kurban yang ketiga yaitu sehat tanpa cacat. Rasulullah SAW merinci beberapa hal yang tak boleh dialami oleh hewan yang akan dikurbankan. Supaya memenuhi syariat hewan kurban, jangan memilih hewan yang buta, sebelah, sakit, pincang, sangat kurus, dan tidak mempunyai sumsum tulang. Pilihlah hewan kurban yang sehat. Yang kelima, syarat hewan kurban itu bukan milik orang lain. Hewan kurban tidak sah jika didapat dari hasil mencuri dan milik orang lain. Tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan gadai atau hewan warisan. Yang terakhir, syarat hewan kurban yaitu penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Menurut Ibnu Rashid dari mazhab Maliki, penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha, dan batas akhir penyembelihan hewan kurban adalah terbenam matahari
pada tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah 4 hari setelah Idul Adha. Selanjutnya, tata cara penyembelihan hewan kurban. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Diiringi dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, penyembelihan ini meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta-ronta. Penyembelihan ini sambil membaca Bismillah Allahu Akbar, artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dapat pula ditambah bacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Para saksi pemotongan hewan kurban dapat turut membaca takbir, yaitu Allahu Akbar. Penyembelihan membaca doa kabul, doa supaya kurban diterima, yaitu Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min. Sebutkan nama orang yang berkurban, artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dari. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu mengenai hikmah ibadah kurban. Ibadah kurban itu yang pertama bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah. Yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Yang keempat, yaitu menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan miskin. Yang kelima, sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan. Yang keenam, yaitu ikut meningkatkan gizi.